Ayat terakhir ini ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Gimana nih Ustadz? Kami udah ibadah nih sepanjang Ramadan ini. Kami dapat atau tidak ini? Maka jawabannya salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Ayat ini bukan hanya menandakan ciri-ciri Lailatul Qadar. Jadi jamaah, kalau datang Lailatul Qadar, ini misalnya malam hari ini Lailatul Qadar, itu malamnya terasa lebih tenang dibanding malam-malam yang lain. Terasa lebih hening dibanding malam-malam yang lain. Tapi biasanya ciri-ciri semacam ini itu sulit diketahui oleh kita yang nggak biasa ibadah. Kalau kita yang nggak biasa ibadah, setiap malam sama aja Ustaz. Kalau ada kopi ya baru beda itu. Kalau ada kalau tadarus dikasih kue gorengan, itu baru beda. Kalau nggak ada itu sama aja. Tapi kalau ulama, orang yang dekat dengan Allah, dia tahu bahwa setiap malam itu ada beda-beda. Termasuk Lailatul Qadar. Makanya ulama menyebut Lailatul Qadar itu dari mulai malamnya sampai ke subuhnya itu suasananya beda. Dan anehnya, orang yang tidak ditakdirkan dapat Lailatul Qadar biasanya merasakan istirahat lebih nyenyak di malam hari itu dibanding malam yang lain. Sebaliknya, orang yang ditakdirkan dapat Lailatul Qadar, ibadah dia malam hari itu menjadi ibadah yang paling nikmat dibanding ibadah di hari-hari yang lain. Dan ciri-cirinya apa? Salamun. Orangnya itu membawa ketenangan. Ada jamaah kita, ada warga kita. Ini saya pasti yakin. Saya yakin ada di antara kita. Ganteng tidak, kaya tidak, berpengaruh tidak. Tapi kalau kita dekat sama beliau, ada aja rasa tenang yang kita rasa. Belum ngomong apa-apa, belum cerita apa-apa, duduk dekat aja dengan kita, kita bawaannya ke bawah tenang. Suasana nyaman itu ada. Itu ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Orang yang lisannya membuat orang lain tenang, itu ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Orang yang pembicaraannya membuat orang lain bahagia, itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Adalah orang yang membawa ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan bagi lingkungannya. Itu adalah orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya sekedar modal, Lailatul Qadar itu adalah mereka yang sholatnya selalu di masjid doang. Belum tentu. Orang yang selalu puasa, belum tentu. Kadang-kadang justru mereka yang sebenarnya pengen ke masjid, tapi mungkin harus berjualan karena ada tanggung jawab menafkahi keluarga. Mungkin masih ada di tempat kerja karena ada tanggung jawab untuk menghidupi anak dan istri. Tapi saat kita berjumpa dengan dia, kedamaian kita rasa, ketenangan kita rasa. Itu ciri yang tak terbantahkan dari orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Tapi juga ada kadang-kadang orang yang kehadirannya kita tidak inginkan. Kita lagi ngumpul ini, tiba-tiba datang orang tersebut, ya bubar. Karena nggak membawa kebaikan sama sekali. Tapi ada orang yang kalau nggak ada di tempat ngumpul kita cari. Mana beliau lah? Nggak nampak beliau, nggak hadir beliau, nggak datang beliau. Itu salah satu.